Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang dasar-dasar Microsoft Office, yang mana Microsoft Office itu ada 9 Microsoft yang terdiri dari Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, dan Microsoft Office PowerPoint dan lain sebagainya, termasuk Microsoft Access, Microsoft Office Publisher. Nah, dalam aplikasi Microsoft ini adalah aplikasi perkantoran dan sangat digunakan di dunia pendidikan, baik itu pelajar maupun guru-guru pengajar yang SD, SMP, juga SMA, dan bahkan kampus masih menggunakan Microsoft Office ini. Karena Microsoft Office ini tidak bisa ditinggalkan dalam bidang administrasi. Namanya juga aplikasi perkantoran. Apa sih kegunaannya? Dalam Microsoft Office ini banyak yang kita bisa lakukan di dalamnya, termasuk di bidang administrasi, surat menyurat, undangan, dan lain sebagainya. Surat menyurat, undangan, berkas-berkas laporan, dan juga dalam penugasan siswa, dalam makalah, artikel, dan lain sebagainya bisa dibuat di Microsoft ini. Oke, langsung saja. Saya akan bahas dari Microsoft Word dulu, dari dasar-dasar tab menu dan icon-icon menu. Nah, di sini Microsoft Office di laptop saya ada di tampilan desktop. Ini namanya adalah tampilan desktop. Tapi kalau milik kalian tidak ada di desktop ini, lebih-lebih yang Windows 10, biasanya itu Windows 10 nggak ada di depan atau tidak ada di tampilan desktop, tapi ada di dalam, di start. Caranya gimana? Apabila Microsoft Office ini tidak ada di desktop, kalian bisa klik start di pojok kiri bawah. Kalau Windows 7 itu ada di all program, tapi kalau meskipun ada di Windows 10 itu ada di all program juga, cuman tampilannya agak berbeda dari ini. Kadang-kadang di Windows 10 itu ada di sebelah ini, ada di sebelah yang saya lingkari. Tapi kalau di Windows 7 itu ada di all program, dan bahkan ada juga ini, ada di luar Microsoft Word ya. Tapi untuk lengkapnya ada di all program. Di sini ada Microsoft Office. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 Microsoft Office yang namanya berbeda-beda. Oke, langsung saja untuk membuka ini, klik 2 kali dengan cepat ya. Oke. Pada tampilan ini, pada tampilan halaman Microsoft Office Word ini, saya akan bahas satu-satu dari sangat dasar ya. Untuk pengenalan saja dalam pertemuan ini hanya pengenalan nama-nama dalam menu ataupun icon menu pada Microsoft Office Word. Pertama itu di sini di bagian atas kiri ada Office button yang isinya terdiri dari New, Open, Save, Save As, Print, dan Prepare, Send, Publisher, dan juga Close. Ada Word option, ada Exit Word. Di sini juga ada Recent. Untuk fungsi-fungsinya saya akan bahas secara berkala di pertemuan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Di sini ada istilah Quick Access Toolbar. Ada yang menyebutkan di sini adalah toolbar, akses cepat. Kalau saya klik ini, maka yang di sini ada New, Open, Save ya. Yang bagian centang ini Save ya, ada di sini. Berarti yang bagian di centang ini sudah ada di luar. Di antaranya Save, Print Preview, ini Print Preview, Undo ini, Redo ini. Kalau saya tambahkan lagi, seumpama saya tambahkan New ya, New di sini, maka tampil di sini New. Kemudian di sini ada istilah minimis, ada istilah restore down, ada juga close.
Di bagian bawah ada page 1 of 1, berarti halamannya ini cuma satu. Kalau 2, saya tambahkan lagi, berarti di sini ada page 1 of 2, berarti ini halaman 1 dari 2 halaman. Nah, kalau seperti ini halaman 2 dari 2 halaman, berarti itu. Kemudian di sini ada istilah word 1. Kenapa word 1? Karena saya masih belum menulis apa-apa. Word itu adalah menjumlahkan kata yang sudah diinput ke dalam Microsoft Office Word ini. Contoh, saya tuliskan Ali Rais. Kata pertama adalah Ali, kata kedua adalah Rais. Berarti di sini ada 2 word, ada word 2. Saya tambahkan lagi Ibrahim. Berarti di sini ada 3 word. Wordnya ada 3. Berarti apa wordnya ada 3? Wordnya ada 3 itu berarti katanya ada 3. Bukan kalimat ya, tapi katanya ada 3. Kata pertama Ali. Nah, di sini 1/3. Ada Rais. Di sini berarti ada 2/3. Kemudian di sini kalau saya blok semuanya 3/3. Sama, sifatnya sama dengan peg ya. Kemudian di sini Indonesia, berarti ini bahasanya saya menggunakan bahasa Indonesia. Sama di sini ada Indonesia. Kalau saya ubah Inggris di sini, gak berubah ya? Language, ubah di sini ya. Nah, berarti berubah English United States. Perbedaannya apa? Kalau saya Ali Rais Ibrahim ini saya tuliskan dengan seumpama ya, aku. Perbedaannya adalah aku ini kan bahasa Indonesia. Ketika di sini menggunakan bahasa Inggris, maka biasanya aku ini akan bergaris merah bintik-bintik kecil, berarti menandakan bahwa itu aku, bukan bahasa Inggris. Tapi kalau di sini menggunakan Indonesia, ya, di sini menggunakan Indonesia, ketika saya tuliskan aku, di sini saya tuliskan aku, berarti aku itu kan bahasa Indonesia, berarti di sini nggak ada garis merah bintik-bintik itu di bawah, karena aku itu secara KBBI itu sudah benar. Tapi kalau aku menurut kamus bahasa Inggris itu salah, jadi bintiknya merah. Nah, kemudian pertanyaannya, kenapa ini kok gak merah barusan waktu saya tuliskan di bahasa Inggris? Karena saya masih belum mengaktifkan apa istilahnya itu, masih belum mengaktifkan korek otomatis. Korek otomatis itu mengkoreksi suatu kata apakah itu benar atau salah. Cara mengaktifkan korek itu ada di sini, ada di word option. Nanti saya akan bahas ya di pertemuan selanjutnya. Kemudian di sini ada istilah print layout. Ini sebuah tampilan dari halaman ini. Berarti halaman ini menampilkan secara print layout. Kemudian di sini ada full screen reading, menampilkan secara membaca. Kalau saya klik ini, maka tampilannya akan seperti ini. Tampilannya akan seperti ini. Reading, barusan reading. Reading itu artinya membaca, membaca. Jadi berbentuk buku seperti ini. Untuk menggeser, klik di sini, klik di sini. Screen 1 sampai 2 of 2 di sini. Close ya. Kemudian kalau saya menampilkan web layout ya.
Ini tampilan secara web layoutnya. Kalau saya klik ini, maka tampilannya sama seperti web. Lebar, gak ada batas. Itu tampilan web. Di sini juga ada outline, ada juga draft. Draft, nah di sini outline-nya. Outline tampilannya seperti ini, kemudian draft tampilannya seperti ini. Yang terakhir di bagian bawah, di sini ada istilah zoom level. Ada 100%, min, dan tambah. Tambah ini artinya zoom in. Kalau min ini artinya zoom out. Jadi kalian apabila ingin mengecilkan halaman kerja kalian, ingin mengurangi halaman kerja kalian, bisa klik min di sini. Maka tampilannya akan kecil. Ini 10%, full kecil. Tapi kalau kalian terhadap tulisannya nggak terlalu melihat, ya nggak terlalu kelihatan tulisan itu, bisa diperbesar dengan mengklik tambah di sini. Artinya zoom in, zoomnya masuk. Nah ini bisa besar sampai 500%. Oke, saya kembalikan ke 100% standarnya. Normalnya itu 100%. Seperti ini normal. Di bagian pinggir, ya, di bagian pinggir kiri, ya, kiri dulu. Kiri di sini adalah rule. Ini dikatakan rule. Rule itu artinya penggaris. Ini dari sini ke sini adalah 1 cm, ini 2 cm, 3 cm, 4 cm. Gunanya apa? Untuk mengukur lebar kerja kita. Seperti itu. Di bagian atas ini artinya horizontal, yang ini vertikal. Ada yang menyebutkan ini adalah potret, ini adalah landscape. Ini juga penggaris juga, berarti jarak dari sini ke sini adalah 1 cm. Kemudian sampai ke sini 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6, 7 sampai seterusnya. Apabila kalian tidak ingin menampilkan ini, maka kalian tinggal klik ini. Maka rule-nya akan hilang. Tapi ketika kalian mengklik ini lagi, maka rule-nya akan tampil lagi, atau apa ya istilahnya, penggarisnya akan tampil lagi. Di sini ada istilah scroll bar. Kalian bisa menggeser ke bawah. Kalau menggunakan mouse itu tinggal muter-muter ke depan dan ke belakang, itu akan bergeser ke atas dan ke bawah. Tapi kalau mouse-nya rusak, kalian bisa pakai ini. Di sini klik tahan, maka terus tarik ke bawah. Klik tahan, tarik ke atas. Di sini klik tahan, tarik ke bawah untuk menggeser ke bawah, tarik ke atas untuk menggeser ke atas. Nah, sekarang masuk pada bagian menu. Masuk pada bagian menu. Di sini artinya adalah menu. Apa saja tab menu, ataupun ada yang menyebutkan menu bar ya, tapi saya mengatakan tab menu. Apa saja tab menu yang terdapat dalam Microsoft Office Word? Itu ada 8. Ada 8. Yang pertama itu tab menu Home, Insert. Yang ketiga itu Backlight. Kemudian tab menu References. Kemudian tab menu Mailing. Kemudian tab menu Review. Dan kemudian tab menu View. Ini kan 7 jumlahnya. Katanya 8. Mana satunya? Yang satunya ada nanti ketika saya menginputkan gambar. Contoh saya menginputkan gambar di sini. Oke. Maka tab menu format akan tampil. Berarti jumlahnya 8. Ini ada yang atas ini, Home, Insert, Backlight, References, Mailing, View, dan Review, View, dan Format. Ini adalah tab menu Home. Tab menu namanya adalah tab menu. Kemudian di tab menu ini, di masing-masing tab menu ini ada yang namanya icon menu. Ini tab menu. Dari masing-masing tab menu ada
dari masing-masing tab menu mempunyai menu, atau ada yang menyebutkan icon menu, ada yang menyebutkan menu, ada yang menyebutkan icon menu. Dari home ini icon menunya ada itu, icon menunya ada 5 ya. Dalam home ini icon menunya ada 5. Icon menu clipboard, font, paragraph, styles, dan editing. Tuh. Kemudian isi dari clipboard adalah paste, cut, copy, format, pointer. Di sini di menu font, di icon menu font itu berisi bold, italic, dan underline. Mengenai dengan fungsi-fungsi ini semua nanti saya akan bahas di pertemuan yang kedua. Nah, kalian apabila ingin mengetahui dari salah satu ingin mengetahui nama-nama icon menu ini, kalian bisa menggeser anak panahnya ke area tertentu. Seperti halnya saya geser ke sini, maka namanya akan tampil di bawahnya, striker stroke. Kemudian di sini tampil lagi di bawahnya, subscript. Ini namanya superscript. Pokoknya kalian apabila ingin mengetahui nama-nama icon menu yang terdapat pada Microsoft Office Word ini, kalian tinggal menggeser anak panahnya ke bawah. Tinggal menggeser anak panahnya ke area tertentu. Kalau ke sini berarti namanya shading. Kalian bisa mengenalnya atau mempraktekannya di laptop masing-masing atau di komputer masing-masing nanti ya. Di sini juga ada justify. Oke, jadi di Microsoft Office Word ini di tab menu ada menu clipboard, font, paragraph, styles, dan editing. Kemudian di insert di sini, di tab menu insert terdiri dari menu pages, tables, illustration, link, header and footer, text, dan simbol. Di page layout, di sini terdiri dari icon menu themes, page setup, page background, paragraph, dan array. Di tab menu reference terdiri dari table of contents, footnotes, citation and biography, kemudian caption, index, dan table of authorities. Di tab menu mailing di sini ada icon menu create, star mail merge ya, read and insert field, kemudian preview result, dan finish. Di tab menu review ada icon menu proofing, comment, tracking, change, compare, protect. Di sini juga ada tab menu view yang isinya icon menunya adalah document view, show, garing head, zoom, dan window, kemudian macros. Di sini yang terakhir ada tab menu format yang isinya isi icon menunya adalah adjust, picture styles, dan arrange, kemudian size. Nah, saya rasa sudah selesai untuk pengenalan menu, untuk pengenalan tab-tab menu dan menu-menu dalam Microsoft Office Word atau icon-icon menu yang terdapat dalam Microsoft Office Word. Nanti saya akan bahas fungsi dari icon menu-menu tersebut secara berkala, yakni di pertemuan 1, kedua, dan ketiga. Oh ya, satu lagi, jangan lupa apabila kalian ingin mempraktekkan di laptop kalian atau di komputer kalian, nanti ingin mengetahui nama-nama dalam icon menu Microsoft Office itu, tinggal menggeser anak panahnya ke area tertentu yang kalian ingin ketahui namanya. Oke, saya rasa sudah cukup untuk pertemuan yang pertama ini. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ila siratil azizil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.